Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria buta bernama Cheng yang berhasil menang judi secara berturut-turut. Makanya salah satu penjaga di sana kemudian menantang keberuntungannya dengan bermain sekali lagi. Tapi kali ini diam-diam si penjaga berbuat curang. Namun walaupun buta, Cheng ternyata bisa mengetahui kecurangan tersebut. Pemilik tempat judi itu tak lama kemudian muncul dan meminta maaf atas perlakuan curang bawahannya. Ia bahkan meminta Cheng untuk melanjutkan permainannya. Tapi karena situasi sudah tidak kondusif, Cheng memilih untuk pergi. Dan ketika di jalan pulang, ternyata si pemilik tempat judi tadi menyuruh beberapa penjaganya untuk membunuhnya. Dan inilah film Eye for an Eye. Film kemudian menunjukkan waktu sebulan sebelum kejadian tadi, di mana terdapat seorang wanita cantik bernama Nian. Hari itu ia sedang berbahagia karena sebentar lagi pesta pernikahannya akan digelar. Sejak pagi ia sibuk menata bunga sampai dengan menyiapkan arak untuk tamu-tamunya. Kebetulan sekali bau arak itu mengundang kehadiran Cheng yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Cheng yang mengira itu adalah toko arak langsung ingin membelinya. Namun Nian bilang kalau araknya tak dijual. 喜酒管够，不要钱。登门贺喜，总得说句吉祥话吧。 Nian sempat dibuat kaget ketika menemukan kantong berisikan manusia yang jatuh dari kuda milik Cheng. Ternyata Cheng adalah salah satu bounty hunter dan orang yang dikarungi itu adalah seorang kriminal. Singkat cerita, acara pernikahan Nian pun dimulai. Di tengah kemeriahan, tiba-tiba seorang kriminal yang ditakuti di desa tersebut datang. Pria itu bernama Yanzu, dan ia ternyata adalah kakak kandung dari Nian. Walaupun ia tak menimbulkan keributan seperti biasanya, orang-orang memilih untuk pergi dari sana. Melihat Cheng yang asik minum arak, Yanzu jadi penasaran siapa pria ini. Namun baru saja berlagak sok jagoan, tiba-tiba ia dibuat takjub dengan refleks Cheng yang berhasil merebut pedangnya dalam sekejap. Tapi karena tak ingin konflik lebih jauh, Cheng memutuskan untuk pergi dari sana. Dalam keadaan setengah mabuk, ia kemudian beristirahat di sebuah kandang kuda. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Cheng terbangun karena mencium aroma darah. Ia pun segera mengikuti asal aromanya yang ternyata berasal dari rumah Nian. Empat jam yang lalu, sepemilik rumah judi yang kita lihat di awal film bersama bosnya mendatangi Yanzi. Ternyata nyawanya selama ini telah diincar oleh bosnya yang bernama Yuen. Awalnya, Yanzi tak ingin memberikan perlawanan selama adiknya dibiarkan hidup. Namun, Yuen menolak permintaan tersebut. Dan alhasil, terjadilah perseteruan hebat. Awalnya Yanzi berhasil mengalahkan 3 orang pengawal Yuen. Namun, keadaan langsung berubah total ketika Yuen mengeluarkan jagoannya. Biadabnya lagi, Nian kemudian diseret masuk untuk diperkosa. Di hari pernikahannya, ia malah harus merasakan penderitaan yang luar biasa. Cheng tak bisa berbuat apapun selain mengobati sedikit luka Nian, sambil memberikannya sedikit petuah agar tak putus asa dalam menjalani hidup. Singkat cerita, keesokan harinya, Cheng mendatangi kantor polisi setempat untuk mendapatkan imbalan atas kriminal yang sudah ia tangkap. Ternyata, ada satu lagi kriminal yang selama ini bersembunyi di antara para polisi, dan Cheng tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebelum keluar dari sana, Cheng menyampaikan kasus yang menimpa Nian. Ia berharap para polisi bisa segera menemukan pelakunya. Singkat cerita, ketika polisi berhasil mengidentifikasi pelakunya dari sebuah anak panah, mereka malah meminta Nian untuk mengikhlaskan kepergian keluarganya. Parahnya lagi, ketika Nian tak sepakat dan ingin balas dendam, para polisi malah menangkapnya dan menjatuhkan tuduhan palsu. Di tengah jalan, Cheng kembali muncul dan memperingatkan para polisi untuk menegakkan keadilan. Namun, mereka tak mau mendengarkannya. Alhasil, Cheng marah besar.
Melihat kemampuan Cheng yang luar biasa, membuat Nian ingin menyewanya untuk balas dendam. Namun Cheng bilang dia bukanlah seorang pembunuh. Alhasil, ia pun meminta paling tidak mengantarkannya ke kota sebelah yang kebetulan akan dikunjungi oleh Cheng. Sepanjang perjalanan, Nian tak ingin makan ataupun berbicara. Ia terlihat sangat depresi setelah kejadian kemarin. Ia cuma berharap di kota sebelah para penegak hukum mau mendengarkan keluhannya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di kota Loyang. Cheng mengajak Nian makan siang sebelum keduanya berpisah. Ia bahkan mengarahkannya ke siapa harus mengadukan kasusnya. Nian memberikan Cheng sebotol arak sebagai rasa terima kasih atas segala bantuan yang telah ia terima. Dan dari sana, keduanya pun berpisah. By the way, Cheng mendatangi kota Loyang untuk bertemu temannya yang bernama Qin, seorang wanita yang kecantikannya didambakan oleh para pria. Ia juga terkenal sebagai seorang tabib. Selama ini, Qin lah yang membantu Cheng dalam menemukan setiap kriminal yang dicari pemerintah. Ia memiliki banyak informan di setiap penjuru kota. Malam itu setelah bersih-bersih, Qin memberitahukan Cheng target selanjutnya, di mana jika ia berhasil menangkapnya, maka uang tabungan Cheng akan cukup untuk membayar biaya operasi kedua matanya. Qin memiliki kenalan yang diyakini mampu menyembuhkan kebutaannya, namun dengan harga yang fantastis. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Qin untuk minta diobati. Pria itu ternyata adalah salah satu penjaga Yuan, dan dia bilang lukanya ini akibat ulah seorang wanita. Tadi pagi saat acara tunangan Yuan, tiba-tiba ia muncul dan berteriak minta keadilan. Dan sekarang wanita itu sudah dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar berita itu, Cheng naik pitam. Cheng pun menjelaskan ke Qin mengapa ia sangat marah mendengar cerita penjaga tadi, di mana ia yakin wanita yang dimaksud adalah Nian. Namun Qin memperingatkannya untuk tak ikut campur, karena keluarga Yuan terkenal berkuasa di kota. Walaupun mereka adalah sekumpulan preman, namun Yuan tak lama lagi akan menikahi putri dari salah satu jenderal kerajaan. Bukannya mendengarkan saran Qin, keesokan harinya Cheng malah mencari keberadaan Nian. Dan akhirnya kita kembali di awal film, ketika Cheng menghajar si pemilik rumah judi agar memberitahunya di mana Nian saat ini ditahan. Bukannya di penjara, Nian malah disekap di sebuah gubuk tua. Saat masuk ke sana, kehadiran Cheng ternyata telah dinantikan oleh seorang asasin andalan Yuan. Awalnya, Cheng agak kesulitan melawan musuhnya yang bergerak tanpa suara. Ia pun menumpahkan arak ke arah musuhnya agar gerakannya bisa ia ikuti menggunakan indera penciumannya. Nian ditemukan dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Ia dikurung layaknya binatang, dan hal itu membuat Cheng marah besar. Cheng meminta Qin untuk segera mengobati luka-luka Nian. Tapi bagaimanapun juga, keberadaan mereka di kota sudah tidak aman lagi. Cepat atau lambat, Yuan akan mengirimkan pasukannya. Makanya Cheng meminta Qin membawa Nian kabur keluar kota besok pagi. Namun, Qin sempat menolak permintaan tersebut. Ia menganggap nyawa Cheng tak pantas dikorbankan untuk Nian. Tapi Cheng bilang, walaupun ia buta, dirinya seakan-akan bisa melihat betapa menderitanya nasib Nian. Dan hanya dialah yang mampu membalaskan dendamnya. Si pemilik rumah judi kemarin ternyata masih hidup, dan Cheng mulai menggali informasi darinya terkait mengapa kakak Nian dibunuh sejak awal. Ternyata beberapa waktu lalu, Yuan memerintahkan beberapa anggotanya untuk menggali sebuah makam raja demi mengambil perhiasan yang terkubur di dalam sana. Perhiasan itu kemudian ia gunakan sebagai mahar untuk menikahi putri sang jenderal. Agar kejahatannya tak bocor kemana-mana, semua orang yang ia suruh menggali makam tersebut dibunuh, termasuk kakak Nian. Sebelum pergi dari sana, Cheng mengikat leher korbannya menggunakan sebuah senar.
Sedangkan Yuan saat ini sedang dicambuk oleh ayahnya sendiri. Selama ini ia selalu dianggap sebagai aib dan pernikahannya dengan putri sang jenderal hanya untuk meningkatkan derajat keluarga mereka. Makanya sang ayah sangat marah ketika tahu Yuan habis memperkosa seorang wanita. Ia memintanya untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut sebelum hari pernikahannya. Setelah menginterogasi sana-sini, Yuan akhirnya berhasil menemukan kediaman Cheng. Tapi begitu sampai di sana, ia tak sengaja mengaktifkan sebuah jebakan dan membunuh bawahannya sendiri. Kita berpindah ke Qin yang menyuruh Nian untuk berkendara ke arah selatan, sedangkan dia akan memutar untuk mengecoh pasukan Yuan yang sedang berusaha melacak keberadaan mereka. Namun saat melewati hutan, dirinya malah tertangkap. Qin disiksa dengan sangat brutal. Yuan menembakkan beberapa panah ke tubuhnya sambil melakukan interogasi untuk mencari tahu siapa sosok Cheng sebenarnya. Ternyata ia adalah mantan panglima perang di kekaisaran sebelumnya. Malam itu Cheng mendatangi kediaman Jenderal Gou, si calon mertua dari Yuan. Namun kehadirannya tentu tak diterima oleh pasukan penjaga. Alhasil ia pun terpaksa menggunakan kekerasan. Begitu Cheng berhasil sampai di depan kamar sang jenderal, ia menyampaikan kalau mereka berdua pernah bertemu di sebuah peperangan. Ia datang ke sana hanya untuk menyampaikan siapa Yuan sebenarnya. Setelah mendengarkan kesaksian Cheng, Jenderal Gou segera mengutus pasukannya untuk membatalkan pernikahan Yuan. Tak hanya maharnya dikembalikan, ayahnya bahkan ditampar. Tentu saja kejadian memalukan itu membuat Yuan dalam masalah besar. Ia kemudian disiksa habis-habisan. Namun tiba-tiba... Keesokan harinya, orang-orang dibuat heboh dengan penemuan mayat Qin yang hanyut di sebuah sungai. Ia mati dengan belasan panah menancap di tubuhnya. Berita mengenai kematian Qin tak lama kemudian sampai ke telinga Cheng. Dan tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Hari itu, saat upacara pemakaman ayah Yuan, ia bersama 50 orang bawahannya tiba-tiba didatangi oleh Cheng. Ia datang seorang diri ke sana menggunakan sebuah baju zirah yang dulu biasa ia kenakan di tengah peperangan. Dan tanpa ragu, menebas siapapun yang menghalangi jalannya. Di tengah pertarungan, Cheng bahkan mengeluarkan sebuah teknik khusus, di mana ia mampu menyelimuti pedangnya dengan api bermodalkan sebotol arak. Cheng melanjutkan aksi balas dendamnya dengan masuk ke tempat persembunyian Yuan. Belum lama melangkah, tiba-tiba Cheng dihadang oleh pimpinan pasukan Yuan. Walaupun seorang wanita, ia cukup ahli dalam bertarung. Ternyata sejak awal, Yuan sudah mempersiapkan sebuah jebakan, dan bawahannya itu hanyalah pengalih perhatian. Sebagai orang buta, tak mudah untuk menangkis sebuah panah, apalagi ketika ditembakkan secara berturut-turut, dan Cheng hampir kalah. Hingga akhirnya ia berhasil menipu Yuan dengan berpura-pura akan pingsan. Namun tiba-tiba... tak ada pembalasan yang setimpal untuk semua perbuatan Yuan selain kematian. By the way, sebelum Qin berpisah dengan Nian kemarin, ia sempat menyampaikan pesan Chen, di mana ternyata ia menyerahkan semua tabungannya selama ini agar Nian bisa melanjutkan hidupnya dengan membuka sebuah toko arak. Cheng hanya berharap suatu hari ia bisa mampir ke tokonya untuk meminum arak buatannya sekali lagi.
Dan dengan begitu, film pun tamat. Eits, jangan salah, film ini ternyata masih ada kelanjutannya ya. Kalau kalian suka, mungkin Mimin akan lanjutkan reviewnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.